Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Harsuna Zia. Kali ini saya akan berbicara tentang peranan mikroorganisme terhadap manusia, baik itu peran positif maupun negatif. Sebelum membahas peranan mikroorganisme terhadap manusia, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba merupakan organisme hidup yang berukuran sangat kecil, memiliki diameter kurang dari 0,1 mm, dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Mikroorganisme ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler dan ada yang tersusun beberapa sel, yaitu multiseluler. Organisme yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme adalah bakteri, arke, fungi, protozoa, alga mikroskopis, dan virus. Virus, bakteri, dan arke termasuk ke dalam golongan prokariot, sedangkan fungi, protozoa, dan alga mikroskopis termasuk golongan eukariot. Mikroorganisme terdapat di mana-mana, dan interaksinya dengan sesama mikroorganisme maupun organisme lain dapat berlangsung dengan aman dan menguntungkan maupun merugikan. Mikroorganisme cenderung diasosiasikan dengan penyakit infeksi, ataupun pembusukan. Akan tetapi, sebagian besar mikroorganisme memberikan kontribusi bagi keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, khususnya bagi kesejahteraan manusia. Nah, berikut merupakan peranan mikroorganisme yang menguntungkan bagi kesejahteraan manusia, yaitu yang pertama, kontrol hama tanaman. Pengendalian hama tanaman dengan menggunakan musuh alami dari hama tanaman itu sendiri terus dikembangkan dalam rangka mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida. Misalnya, pemanfaatan bakteri Bacillus thuringiensis untuk mengendalikan Crocidolomia binotaris yang merupakan hama tanaman kubis. Yang kedua yaitu bagi industri dan pertambangan. Pengembangan polimer teruraikan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah plastik yang sulit diuraikan. Misalnya penggunaan bakteri Alkaligenes etropus sebagai penghasil PHA dan PHB, yang merupakan bahan baku pembuatan plastik yang mudah diuraikan. Enzim selulose yang digunakan dalam industri kertas diproduksi oleh Trichoderma viride. Selanjutnya yang ketiga yaitu pangan. Salah satu bakteri yang bermanfaat dalam bidang pangan adalah Lactobacillus bulgarius yang dimanfaatkan untuk pembuatan yogurt. Dan pemanfaatan bakteri Streptococcus lactis dan Streptococcus cremoris dalam pembuatan keju dan mentega. Yang terakhir yaitu dalam bidang kesehatan. Beberapa jenis mikroorganisme seperti Pseudomonas dan Propionibacterium memproduksi vitamin B12 atau cobalamin. Dan pembuatan antibiotik sintetik dan vaksin juga merupakan hasil pemanfaatan mikroorganisme. Mikroorganisme juga dapat menjadi musuh manusia karena kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian yang dimaksud seperti timbulnya penyakit pada manusia, hewan ternak, dan tanaman budidaya. Penyakit pada manusia dari penyakit ringan seperti panu, ketombe, sampai penyakit berat seperti TBC, paru-paru basah, dan AIDS. Penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme juga dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan dan menimbulkan keracunan. Banyak mikroorganisme yang menghasilkan racun berbahaya bagi manusia. Nah, itu semua merupakan peranan mikroorganisme terhadap manusia. Ada yang bermanfaat dan juga ada yang merugikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.